Kembali lagi di Anyus Today, pemirsa. Dramatis, personel TNI mengevakuasi seorang lansia yang sakit dari lokasi pengungsian di Padang, Sumatera Barat dengan gerobak pasir. Ya, akses jalan yang putus menyulitkan proses evakuasi. Beginilah perjuangan personel TNI dari Batalion Yuda Sakti 133 Padang, Sumatera Barat saat mengevakuasi seorang warga lansia yang sakit dari lokasi pengungsian di Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Lansia tersebut terpaksa harus dinaikkan ke atas gerobak pasir karena keterbatasan peralatan di lokasi. Para personel TNI dibantu warga harus berjalan kaki melewati area perbukitan sejauh 2 km. Sebelumnya, akses jalan yang menghubungkan daerah Batu Busua dengan daerah Kapalokoto, Kecamatan Pauh putus total imbas banjir bandang susulan Minggu sore. Warga yang terisolir karena jalan terputus akibat banjir yang semalaman dari sejak Minggu malam hingga hari ini itu terjadi. Jadi proses evakuasi warga itu dilakukan kita dengan membuka jalan di samping bukit atau lereng bukit kampung Batu Busua. Yang pertama, jalan terputus, infrastruktur rusak karena bencana alam banjir. Kesulitan kita hadapi adalah kita harus membuka jalur atau membuka jalan supaya warga yang sempat terisolir tadi di Batu Busua bisa keluar untuk mengevakuasi diri atau menyelamatkan diri apabila banjir bandang atau terjadi banjir lagi. Warga tersebut selanjutnya dibawa dengan mobil ambulans yang sudah menunggu di seberang kampung untuk dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Jamil, Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bisa warga Batu Busua, Kota Padang bersama TNI bergotong royong membuat jalan darurat dari tumpukan batu di aliran Sungai Batang Kuranji. Ya, sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan di wilayah ini terputus total. Puluhan personel TNI bersama warga bergotong royong membuat jalan darurat di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jalan darurat dari batu sungai sepanjang 50 meter dan satu-satunya akses jalan menuju permukiman warga. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan lumpuh total. Warga pun harus berjalan melewati tebing dengan menggunakan tali. Kini, jalan darurat ini sudah bisa difungsikan untuk penyaluran bantuan dan akses tim medis menuju lokasi terisolir. Sebelumnya ini bisa dilewati motor? Bisa. Bisa. Sekarang nggak bisa ya? Ini sejak kapan nih bisa lewat di sini pakai di atas batu? Ini baru hari ini bisa, kemarin masih lewat di atas. Kemarin lewat bukit, Ya. Sekarang sudah bisa lewat sini. Lebih bisa membantu atau bagaimana? Membantu sekali Pak, terima kasih banyak Pak. Pemerintah sudah membantu, tapi alat berat sekarang titik fokusnya normalisasi sungai. Sehingga untuk jadikan satu aluran. Jadi ini memang belum tersentuh oleh alat berat, jadi warga inisiatif. Karena bantuan masih mengalir, kita susah terputus. Inisiatif dengan warga yang membuat jalur untuk jalan kaki aja dulu. Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki alur sungai dan akses jalan agar warga bisa kembali beraktivitas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada jurnalis iNews Budi Sunandar di Desa Batu Busua, Padang. Ya, selamat pagi Budi. Bagaimana kondisi terkini pembangunan jalan darurat di sana? Ya, selamat pagi Togi dan Sabrina dan pemirsa. Saat ini saya berada di daerah Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Saat di tempat saya berdiri ini, sebelumnya merupakan aliran sungai yang memutus akses jalan, satu-satunya jalan menuju pemukiman warga di daerah Batu Busua. Saat ini personil anggota BRIMOB masih tetap melakukan pembangunan jalan darurat dengan cara menumpuk bebatuan dari batu kali agar bisa dilewati oleh masyarakat maupun kendaraan. Untuk hari ini kendaraan roda 2 sudah bisa melintas di kawasan ini menuju pemukiman. Demikian Togi. Ya, untuk cuaca di sana apakah menjadi salah satu kendala untuk membangun jalan darurat ini? Ya, untuk cuaca saat ini sedikit mendung.
Namun mudah-mudahan tidak terjadi hujan karena pas di lokasi saya berdiri ini adalah sebelumnya aliran sungai. Oke. Ya, dari segi mungkin personel, apakah berapa banyak yang diterjunkan untuk membantu proses ini berjalan dengan baik dan lancar, Budi? Ya, untuk personil BRIMOB dari Polda Sumbar diturunkan 1 peleton. Mereka menggunakan alat tangkul serta gerobak untuk membawa pasir dan batu untuk menimbun jalan agar bisa dilewati oleh kendaraan pagi. Ya Budi, kapan diperkirakan pembuatan jalan darurat ini akan selesai dilakukan? Ya, pembuatan jalan darurat ini akan terus dilakukan hingga adanya pembangunan jalan permanen dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk sementara personel BRIMOB TNI bersama warga masih melakukan pembuatan jalan darurat dari bebatuan untuk sementara agar bisa menyalurkan bantuan ke lokasi, Sabrina. Baik, Budi, untuk proses untuk ini ya, mungkin akses jalan warga, apakah hanya sini saja atau mungkin ada jalan alternatif nih, Budi? Ya, untuk akses jalan warga menuju pemukiman, hanya ini satu-satunya akses jalan yang bisa dilewati. Namun karena putus kemarin akibat banjir susulan, warga sempat melewati jalan perbukitan yang cukup ekstrim. Nah, makanya jalan darurat ini dibuat untuk bisa dilewati oleh warga dan penyaluran bantuan. Ya, terkait mungkin bantuan lain, apakah pemerintah setempat tidak menurunkan mungkin alat berat untuk mempercepat proses ini? Ya, untuk melakukan normalisasi sungai, di lokasi ini diturunkan 3 unit alat berat untuk mengalihkan aliran sungai yang sebelumnya mengerus badan jalan. Nah, saat ini sudah ada 2 unit alat berat yang 3 unit alat berat yang bekerja di lokasi untuk mengalihkan aliran sungai agar tidak mengerus badan jalan. Oke. Baik, terima kasih Budi Sunandar atas laporan Anda dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, akibat jembatan gantung terputus usai diterjang banjir bandang, satu kampung di daerah Sipinang, Anduring, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terisolasi. Distribusi makanan ke warga pun terpaksa menggunakan tali katrol. Satu persatu bantuan makanan dan kebutuhan pokok terpaksa didistribusikan menggunakan tali untuk menyeberangi sungai di Sipinang Anduring, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendistribusian logistik menggunakan tali ini dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses satu-satunya warga setempat putus akibat banjir bandang. Ini menjadi satu-satunya cara menyalurkan bantuan makanan ke warga yang terisolir. Mendapatkan bantuan begitu sulit mereka, padahal hari itu air begitu besar jadi mereka tidak bisa menyeberang. Maka dari itu kami di Aspila berinisiatif memberikan tali agar bantuan di Aspila itu bisa sampai ke sebelah. Sebanyak 15 kepala keluarga di Sipinang Anduring terisolasi akibat banjir bandang. Sementara pemerintah setempat sedang mencari solusi agar akses bisa dibuka kembali atau warga dipindahkan ke posko terdekat. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas akhirnya berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Ya, penjemputan jenazah oleh pihak keluarga diwarnai suasana haru. Perwakilan keluarga histeris saat menerima sertifikat kematian anggota keluarganya yang berhasil diidentifikasi dari tim DVI Polda Sumbar. Sebanyak 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga.
Ya keluarga maunya dimakamkan di makam keluarga kita di Pasaman. Kalau identitas cuman yang sampel yang dibawa itu tes DNA apa. Tes DNA cocok yang lain mungkin tidak bisa dikenal lagi, udah berapa minggu sejak kejadian itu. Penjemputan dilakukan setelah Markas Besar Polri melalui tim DVI Sumatera Barat mengeluarkan hasil pemeriksaan DNA yang menyatakan adanya kecocokan antara data antemortem dan postmortem. Rencananya 2 jenazah akan langsung dimakamkan kembali di Kabupaten Solok dan 1 jenazah lagi dimakamkan di Pasaman Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu korban meninggal, banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera masih terus bertambah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 16 Desember 2025, korban meninggal dunia di 3 provinsi menjadi 1.053 jiwa, korban hilang 200 orang, dan korban luka 7.000 orang. Longsor di 3 provinsi itu sebanyak 1.053 jiwa. Rinciannya Provinsi Aceh 449 jiwa, Provinsi Sumatera Utara 360 jiwa, dan Provinsi Sumatera Barat itu 244 jiwa meninggal dunia. Seorang ibu-ibu pingsan saat mengantri BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, miris pemirsa, 3 pekan pasca banjir dan longsor menerjang kawasan tersebut, BBM masih langka. Petugas mengevakuasi seorang ibu yang pingsan saat antri BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia kelelahan saat berjuang mendapatkan BBM bersama warga lainnya. Kecelakaan BBM terjadi usai kawasan tersebut diterjang banjir dan longsor 3 pekan lalu. Hampir seluruh SPBU kehabisan stok hingga warga menyerbu SPBU yang masih menjual BBM. Kondisi warga semakin sulit akibat naiknya harga kebutuhan pokok. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, di tengah keterbatasan akses pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, sejumlah tenaga medis rela berjalan kaki menembus daerah terisolir. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan bagi warga. Dengan berjalan kaki, sejumlah petugas medis dari Puskesmas Merah 2 menerobos material lumpur tebal dan kayu, sisa banjir bandang yang menutup akses jalan menuju desa. Hal ini dilakukan untuk menjangkau warga yang membutuhkan layanan kesehatan di Desa Menasah Mancang, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Akses jalan yang rusak membuat petugas medis harus menggunakan mobil double cabin milik relawan dan melanjutkannya dengan berjalan kaki. Tapi kali ini baru tembus kemari deh. Ini yang baru tembus kami. Kemarin itu masih tersangkut di daerah Dayakrut. Dayakrut aja kami nyangkut. Keluhan masyarakat apa aja nih Kak? Keluhan selama ini masih banyak penyakit yang ispa, diare, diare, ispa, sama gatal-gatal. Sementara itu, pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Provinsi Aceh menyisakan duka bagi warga yang berada di pesisir aliran sungai. Di Desa Menasah Lok, Kecamatan Merdu, ribuan batang kayu dari ukuran kecil hingga besar berserakan di sejumlah desa. Dan desa inilah salah satu terparah dihantam banjir bandang di Kabupaten Pidijaya. Hampir 2 pekan bencana Aceh menerjang, namun pembersihan material kayu dan tanah yang mengubur rumah warga masih terkendala akses jalan yang terisolasi. Banjir yang meluluhlantahkan Tanah Rencong hingga kini masih menyimpan luka bagi warga yang menjadi korban, karena lambannya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa dan Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menyentil para pejabat yang hobi foto-foto di lokasi bencana. Ya, jangan kemana-mana, ini sudah akan segera kembali.